A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna jatinabah. Ya Ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan belajar ya dari berbagai hal dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita, orang-orang sekitar kita, atau juga orang-orang sebelum kita. Itu semua mudah-mudahan ya bisa memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, serta bisa membentuk ya kita menjadi pribadi yang tangguh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok ya, mereka yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini yang melanjutkan kajian dalam program Hikmah, saya akan membahas tentang sumber akhlak Islami. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa berakhlak mulia atau berperilaku, bertingkah laku ya dengan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah, ini adalah perintah syariat, ya, perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memerintahkan di dalam surah Al-Qasas misalnya ayat yang ke 77 ya, surah yang ke-28. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, berbuat ihsanlah, itu ya. Atau bertingkah laku yang baiklah kalian kepada manusia gitu kan. Ya. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah juga telah berbuat baik ya, berakhlak ya, kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kemudian mengedepankan akhlak mulia dalam kehidupan kita kepada siapapun. Bahkan dalam ayat ini Allah katakan kataballahu ala nafsihi innallaha kataba alana, saya lupa bunyi ayatnya pastinya. Tetapi yang jelas Allah menyebutkan bahwa Allah mewajibkan atas dirinya ihsan, kebaikan. Ya, ihsan ini kan identik dekat dengan kemuliaan akhlak. Makanya kalau kita lihat ya, Allah Subhanahu wa taala itu meskipun ya di dunia ini kan semua orang, nggak semuanya beriman gitu kan. Ada juga orang-orang kafir yang ngasih rezeki Allah gitu ya, yang ngasih hidup Allah, tapi yang disembah yang lain. Kan ada yang begitu banyak ya. Tapi kita perhatikan deh, orang-orang yang kita tahu dia adalah orang kafir gitu, orang yang tidak menyembah Allah. Kalau dia makan enak-enak aja itu, ya, makan nggak ada ceritanya lagi makan tiba-tiba gitu ya, muntah darah gitu. Kita perhatikan ya, mereka makan enak-enak aja, ya, mewah, pakaiannya bagus-bagus, kendaraannya mewah-mewah gitu kan, anak istrinya cantik-cantik, tapi dia kafir kepada Allah. Itu bukti bagaimana Allah betapa ihsannya ya kepada manusia. Nah, itu juga harus menjadi ibrah bagi kita ya, kepada orang kafir saja Allah begitu ihsan, begitu baik. Masa ya kepada kita orang-orang yang menyembah ya Allah
Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian kita tidak mendapatkan ihsannya Allah, itu tidak mungkin ya. Makanya kan Allah tegaskan jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Wala tayasu min rauhillah ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dan puncak ihsannya Allah itu nanti di yaumul mahsyar ya. Bahwa Allah kemudian akan memasukkan orang-orang ya, yang beriman kepadanya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan saking ihsannya Allah ada kesempatan juga bagi mereka yang divonis ke dalam neraka untuk bisa diselamatkan ya, melalui syafaatnya Rasulullah SAW. Dalam ayat yang lain ada juga nanti pengampunan dari Allah. Ada orang-orang yang kemudian di akhirat nanti mendapatkan ampunan dari Allah. Dalam riwayat juga banyak kan. Itu menunjukkan betapa ihsannya Allah. Ya, kan di dalam ayat ini Allah tegaskan wallahu yad'u ila darussalam. Ya, wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu menyeru manusia kepada kampung keselamatan. Ya, bicara umumnya Allah itu pengen semua manusia ini masuk ke dalam surga kan begitu. Cuma persoalannya kitanya aja yang manusianya ini kita mau apa enggak. Ya, untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah SAW ya, memerintahkan kepada kita umatnya untuk senantiasa mengedepankan akhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah menjadi orang yang terdepan, menjadi pribadi yang paling berakhlak, yang paling berakhlak. Bagaimana beliau dengan keluarga, bagaimana beliau kalau mau dirunut ya bagaimana akhlak beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya akhlaknya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita jadi nabi, dikit-dikit kita minta sama Tuhan itu. Ada masalah minta solusi Tuhan. Nabi enggak begitu. Nabi Muhammad enggak begitu. Ya. Bahkan ketika ditawari kekayaan pun Nabi Muhammad enggak menerima gitu kan. Malaikat dulu pernah turun gitu kan. Kalau kamu mau nih Muhammad gitu kan. Nah, ini gunung Uhud ini bisa gunung apa? Ada satu gunung ya, saya lupa nama gunungnya. Ini bisa jadi emas. Jabal Nur ya. Bisa jadi emas ya. Dan semuanya punya kamu. Tapi Nabi Muhammad enggak mau. Karena belum tentu itu kemudian menjadi solusi. Ketika Rasulullah SAW diganggu, beliau memilih bersabar. Ya, tidak kemudian minta Tuhan azab tuh orang, enggak begitu. Ya. Ya, Rasulullah enggak begitu. Ya, ketika beliau diusir ya, disakiti oleh orang-orang Taif. Ya, kalau berbicara kalau kita yang jadi nabi mungkin kan ya langsung aja minta sama Tuhan, bantai aja Tuhan begitu kan. Mereka itu. Tapi kan Nabi Muhammad tidak. Tidak semuanya kemudian beliau serahkan kepada Allah. Berbicara dakwah gitu kan. Saking sabarnya Rasulullah dan berakhlaknya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika situasi harus memaksa beliau untuk perang ya beliau akhirnya berperang. Ya, beliau ikut berperang. Ini kalau berbicara kekuasaan Allah kan mudah aja gitu kan bagi Allah untuk memuluskan dakwah Nabi Muhammad tanpa perang. Tapi ya Nabi enggak begitu juga, yang enggak minta kepada Allah untuk kemudian dimulus-muluskan, dilancar-lancarkan. Itulah adab akhlaknya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah menegaskan ya bagaimana akhlaknya Rasulullah dalam surah Al-Qalam itu kan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada budi pekerti yang agung. Kepada diri beliau sendiri ya. Karena kita itu berakhlak kepada diri juga harus berakhlak begitu kan. Kepada keluarga ya, keluarga Rasulullah itu menjadi saksi bagaimana akhlak mulia ya beliau di dalam keluarga. Kepada tetangga ya, kepada kerabat ya, kepada kerabat tetangga, kepada sahabat ya, kepada orang kaya, kepada orang miskin, kepada siapa bahkan kepada musuh ya Rasulullah SAW juga mengedepankan akhlak yang mulia. Dulu ada namanya Du'thur ya. Du'thur ini ngincer Nabi Muhammad ya ketika Rasulullah SAW berhijrah ya ke Madinah. Du'thur ini kemudian
mencari peluang ya agar bisa kemudian bisa membunuh Nabi Muhammad, dan memang dipertemukan ya. Diizinkan Allah pada satu momen ya Dusur kemudian berhasil menjumpai Rasulullah ya, sedang sendiri tanpa pengawalan, dan dia Rasulullah sedang santai gitu kan karena lagi istirahat begitu. Nah, di tangan Dusur sudah ada pedang ya. Kalau dia kalau dia mau langsung bunuh kan bisa gitu ya. Rasulullah nggak lagi megang pedang. Maka ketika momen itu ya Dusur kemudian siap ya menebaskan pedangnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah kan cuman bilang ya, menyantai aja gitu kan. Ketika Dusur tanya, "Hei Muhammad, sekarang tinggal kita berdua. Kamu dalam posisi lemah gitu kan, nggak megang pedang. Sekarang di tangan saya ada pedang. Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya sekarang?" Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Allah." Ketika mendengar kalimat Allah itu, ya, tangan Dusur jadi lemes gitu kan. Lalu kemudian jatuh pedangnya. Dengan keadaan bingung gitu ya. Kok ada orang gitu ya. Udah di ujung kematian masih ingat Tuhan gitu kan. Jatuh, maka Rasulullah kemudian ngambil pedang Dusur, todongkan lagi ke Dusur. "Sekarang siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari saya kalau saya menebas kamu?" Nah, Dusur baru baru dia takut, nggak ada Muhammad ketika. Apa yang dilakukan Rasulullah? Sudah ya, kasih lagi pedangnya, pulanglah kamu pada kaum kamu. Dimaafin tuh pada musuh, padahal yang jelas-jelas selangkah lagi dia akan mencelakakan diri Rasulullah, tapi Rasulullah kemudian mengedepankan akhlak mulia. Banyaklah ya kisah-kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu mengedepankan akhlak mulia ya ihsan, sifat ihsannya ya kepada musuh-musuh beliau. Nah karena itu kemudian ya, karena berakhlak mulia ini adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, maka kita ya sebagai kaum muslimin juga harus menyadari ini dengan sepenuh hati, bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini kecuali kemudian menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Pertanyaannya adalah ya, apa ya, sumber ya, atau keterangan ya, atau acuan panduan ya, tentang akhlak mulia ini ya. Kita harus tahu ya yang disebut dengan akhlak mulia itu seperti apa ya. Apakah ya perbuatan-perbuatan itu perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu memang disebut sebagai akhlak mulia atau tidak? Nah itu dari mana ketetapannya? Nah, tentu dalam hal ini ya, sebagai seorang muslim ya kita harus paham tahu bahwa sumber ya, akhlak Islam, ya, akhlak yang mulia ini adalah tentu dari Allah dan Rasulnya, karena yang memerintahkan Allah ya, yang memerintahkan juga Rasulullah SAW, maka sumber akhlak Islami ada dua, yaitu ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam Sunnah ya, atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita sebut sebagai ajaran Islam. Nah, jadi ini harus menjadi prinsip ya. Jadi bahwa sumber akhlak Islami, ya, sumber akhlak yang mulia itu ya panduannya itu adalah berdasarkan ajaran Islam. Kalau kata Allah begini, kata Rasulullah begini, itulah akhlak yang mulia. Walaupun orang menyanggah itu. Nah, ya, karena kalau kita serahkan, ya, kalau kita berpikir yang disebut dengan kebaikan atau akhlak yang mulia ini menurut selain Allah dan Rasulnya, maka kita kelimpungan. Karena di mata manusia tidak ada yang benar. Ya, tidak ada. Manusia ini tidak ada yang sepakat mengatakan itu benar gitu. Ada sisi ya bagi manusia bahwa itu tidak benar. Nah, ya maksud saya ketika kita melakukan sesuatu patokannya adalah aturan manusia ya, atau ajaran manusia ya selain Allah dan Rasulnya begitu kan. Maka kita akan kebingungan karena ternyata bagi manusia yang lain yang kita kerjakan tidak benar juga gitu kan. Misalnya ya, dalam ilustrasinya kan banyak itu dicontohkan ya, ada anak dan ayah gitu kan naik kuda, naik keledai ya. Ada ayah dan anak menunggangi keledai.
Ya, lewat satu kampung begitu kan. Ya, begitu lewat di kampung itu, ya kan niatnya betul kan, si ayah anak ini mau safar ke satu tempat, ya. Punya keledai, ya sudah naik keledai kan enak begitu berdua. Lalu kemudian ya begitu lewat satu kampung, ya orang-orang di kampung itu ngomong, itu ayah dan anak itu nggak punya perasaan apa ya, masa keledai ya nggak seberapa besar ditunggangin 2 orang, nggak nyiksa binatang itu namanya. Jadi dianggap salah. Maka kemudian karena mendengarkan ocehan orang kampung begitu kan, maka si ayah turun, si anak yang di atas punggung keledai, ayahnya nuntun keledainya kan begitu ya. Lalu kemudian begitu terus meneruskan perjalanan, singgah lagi di satu kampung gitu kan, melewati satu kampung lagi, orang-orang di kampung itu kemudian ngomong, ini anaknya nggak beradab banget sih sama orang tuanya. Masa orang tuanya jalan kaki ya nuntun keledai, anaknya enak-enakan di atas keledai gitu kan. Ini anaknya nggak ada adab, nggak ada akhlak ini gitu kan, nggak punya perasaan. Akhirnya apa? Karena mendengarkan ocehan orang kampung, ya sudah kan, gantian ayahnya naik di punggung kuda dan di punggung keledai, anaknya turun nuntun ya, keledainya. Lewat lagi satu kampung, orang di kampung itu juga ngomong apa katanya, ini ayah nggak punya perasaan, nggak punya kasih sayang, nggak ada sayangnya sama anak. Masa dia enak-enakan di atas punggung keledai ya, jalan gitu kan, sementara anaknya nuntun ya. Di mana sayangnya orang tua sama anak itu? Akhirnya orang tua itu bingung, turun lagi, gimana nih nak ya, naik berdua salah ya, ayah naik salah, kamu naik juga salah, ya udah kalau gitu gimana ya, biar nggak diomongin orang, biar nggak dianggap salah, udah kita tuntun aja berdua, kita jalan aja deh ya. Ya tuntun keledai. Akhirnya apa, mereka kemudian berjalan sambil menuntun keledai ya. Lewat satu kampung lagi, dikomenin juga sama orang kampung situ, apa katanya, ini ayah sama anak kok sama-sama gobloknya gitu ya, sama-sama nggak pinternya, masa iya kan punya keledai nggak ditunggangin begitu ya. Akhirnya si ayah ini bingung ya, nggak jelas gitu kan. Nah itulah gambaran kalau kita mengikuti aturan ya, kebenaran ya, yang patokannya adalah selain Allah dan Rasulnya. Maka dalam hal ini kita harus yakin, tegas, istiqomah. Ketika sudah mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah kebenaran. Mau ngomong apa orang ya ada masalah ya. Tidak perlu kita patuhi, tidak perlu kita ikuti ya. Yang harus kita ikuti adalah ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Kalau sudah benar kata Allah dan Rasulnya, udah istiqomah ya. Orang mau ngomong salah, mau ngomong apa, biarin aja. Karena dalil yang kita gunakan adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul ya, yang terakhir kan Nabi Muhammad SAW ya, di tengah-tengah mereka dari karangan mereka sendiri ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya ya, dan dengan itu kemudian menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah ya. Dalam hal ini para ulama, sebagian ulama menafsirkan kata hikmah itu dengan sunnah, kebijaksanaan. Karena kan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu merupakan satu hikmah yang besar. Kalau disebut ilmu ya ilmu juga itu kan, disebut kebijaksanaan juga. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sebelum hal itu terjadi kepada datang gitu kan, maka sungguh ya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi kita itu salah ya, hidup kita ini salah kalau kemudian tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah.
Ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kalau dasarnya bukan Al-Quran dan Sunnah, nah, itu disebut sebagai dhalalim mubin, kesesatan yang nyata. Kapan kita tidak dipandang salah, tidak dipandang sesat? Kalau dalilnya, kalau patokannya, panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau bertanya ini yang saya lakukan benar enggak ya, maka cek yang kita lakukan ini sumbernya, dasarnya apa. Kalau dasarnya Al-Quran dan Sunnah maka benar, ya, pasti benar, begitu kan. Karena itu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang akhlak Islami, ya, bagaimana kita bertingkah laku, berperilaku, beretika, bermoral dan sebagainya, gitu kan. Yang kaitannya dengan Allah, ya, dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan orang lain, dengan siapapun, maka panduannya, patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh sahabat tentang bagaimana sebetulnya akhlak Rasulullah SAW dalam keseharian, Sayyidah Aisyah dengan mudah menyebutkan kana huluhul Quran, ya, akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Ya, boleh dikatakan Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Maksudnya apa? Semua tingkah lakunya, baik lisannya, ya, gerak-geriknya, ya, apalagi ya, perbuatan sehari-harinya, tindak tanduknya, ya, tidak akan menyalahi Al-Quran. Nah, maka kita umatnya, ya, mencontoh itu, ya, bagaimana kemudian kita bertingkah laku, berakhlak, ya, beretika, bermoral dengan panduan, dengan patokan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita lihat di dalam Al-Quran, kita lihat di dalam Sunnah, lalu kemudian kita kerjakan. Maka akhlak atau ajaran budi pekerti secara umum, ya, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah boleh diamalkan. Ya, artinya ketika ada satu perbuatan, satu amalan, satu tindakan, satu sebutlah ya, perilaku, kegiatan, aktivitas kita, kalau itu tidak bertentangan ya secara umum dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu boleh diamalkan. Dan itu juga bagian dari kebenaran. Ya, kalau Al-Quran sudah menentang, Sunnah sudah menentang, ya, maka itu adalah satu kesalahan. Maka ya gitu aja mikirnya. Ini kalau gini menurut Al-Quran dan Sunnah boleh enggak? Ada enggak larangannya? Kalau tidak ada larangannya, maka secara umum tingkah laku, etika, ya, tindak tanduk kita itu dibenarkan. Nah, itu termasuk kategori akhlak yang benar. Nah, akhlak atau ajaran budi pekerti yang menurut pendapat umum masyarakat baik tetapi kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka haram hukumnya untuk diamalkan. Misalnya lah di Barat, ya, atau di beberapa negara Eropa lah, ya umum lah ya di Barat lah, bahwa ketika seseorang bertemu ya dengan orang lain, ya, maka cipika-cipiki, bahkan cipika-cipiki itu lebih ke malah mencium, ya. Mencium, ya, pipi kah gitu kan, bahkan ada yang mencium mulut gitu ya, dengan siapapun ya, tidak peduli dia siapa ya, mahram bukan mahram, kalau ketemu untuk menunjukkan sayangnya itu kan, sopannya, ramahnya, kebaikannya, maka mereka berpelukan, bahkan kemudian sampai bercium, ya, melakukan ciuman, ya, cium di pipi kah ya, atau cium di mana gitu. Nah di dalam Islam kan itu ada aturannya, ya. Kalau dengan mahram ya nggak masalah, bahkan itu dianjurkan. Suami pulang dari mana-mana itu kan, ketemu dengan keluarga, ya, masuk rumah, dipeluk istrinya, dicium istrinya, dipeluk anaknya, dicium anaknya, itu malah dianjurkan gitu kan. Bagian dari perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau yang bukan dengan yang bukan dengan yang mahram gitu kan, ya, kayak tadi itu ini bukan mahram kita nggak kenal, maka tidak boleh kemudian kita melakukan itu. Walaupun dinilai sama orang-orang itu, ya ini saya baik begitu kan. Ya. Tetapi kita memahami bahwa ini dalam syariat dilarang, maka itu tidak benar. Nah, ya. Ya, kalau ketemu orang begitu ya kita tolak lah, ya. Ya, misalnya ya, perempuan ya muslimah ya ketemu dengan mungkin kuliah di luar negeri gitu kan, ketemu dengan teman-temannya yang non muslim ya dari negara barat yang itu tadi ya, dalam pandangan mereka ya
tanda mereka suka, baik ya, menerima kita dengan baik ya, mereka kalau ketemu kita dia peluknya. Ya, kita tolak ya. Bukan kita sombong, tetapi menurut ajaran agama itu tidak benar. Nah, itu kan. Jadi tidak semua kebaikan ya atau sesuatu yang dipandang baik oleh manusia, oleh masyarakat, kemudian itu jadi juga dianggap benar. Ya, ya misalnya kan nggak ada salahnya tuh, nggak ada ruginya, malah kebaikan kalau kita berpelukan gitu kan, memberikan kehangatan, itu kan nggak, di mana negatifnya? Ya, mau dikulik-kulik dari sisi logika memang mungkin katakanlah tidak ada negatifnya, tetap di dalam Islam itu tidak dibenarkan, maka kita pandang itu sebagai sesuatu yang tidak benar atau salah. Gitu ya. Nah ini yang kita harus paham. Ya. Nah baik buruknya akhlak manusia bukan dipandang oleh kebanyakan pendapat masyarakat ya, sebagaimana yang disebut tadi ya, yang saya ilustrasikan tadi anak dan bapak aneh keledai begitu kan. Tetapi ya, itu semua ditentukan oleh hukum yang mutlak yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau menurut Al-Quran, menurut Sunnah ini baik, ya ini dibolehkan, ini dianjurkan, ya tidak ada larangan, dikerjakan saja. Ya orang mau bilang kita nggak ada adab, nggak ada akhlak, ya nggak ada masalah. Misalnya tadi orang Barat, sombong ya, dipeluk nggak mau, ya, biarin aja orang ngomong begitu gitu kan. Karena bagi kita yang benar adalah itu tadi, ya, kita menolak ajakan untuk berpelukan karena dia bukan mahram. Selesai begitu ya. Orang mau bilang kita sombong, orang mau bilang kita nggak punya adab begitu ya, itu tidak perlu dihiraukan. Ya, kenapa ya? Karena baik buruknya akhlak kita, akhlak manusia itu ya patokannya ya, adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ajaran apapun termasuk ajaran akhlak ya atau ajaran moral, etika gitu kan, yang hanya bersumber kepada akal pikiran manusia ya, nah, itu sifatnya nisbi yaitu relatif. Kenapa? Sebab akal itu kan terbatas ya, sedangkan masyarakat itu berkembang. Hari ini hal itu dipandang baik, misalnya dulu cipika-cipiki bahkan ciuman mulut gitu ya, di barat itu menjadi tradisi yang sangat dianjurkan ya, kebaikan begitu kan. Merupakan tanda baiknya moral dan etika mereka. Tetapi ketika ada COVID-19, nah, mikir-mikir dia. Ya, mikir-mikir dia mau cipika-cipiki, mau ciuman gitu kan. Kenapa? Karena itu ternyata bisa menimbulkan masalah besar ya, penularan COVID. Makanya kan ketika terjadi COVID-19 ya, itu di mereka yang terbiasa begitu itu ya, menjadi korban paling banyak yang meninggal gitu ya. Ya, dulu dipandang baik, ya, setelah ada peristiwa COVID-19, nah, itu kemudian tidak dianggap lagi satu kebaikan. Bahkan orang cenderung tidak mau bersentuhan, ya, alergi gitu. Nah, itu harus dipahami juga ya. Maka kemudian sahabat yang dirahmati Allah ya, ajaran apapun yang memang sumbernya adalah hukum Allah ya, adalah kemutlakan ya, adalah mutlak kebenarannya karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang telah, yang sedang dan yang akan terjadi pada manusia dan juga alam semesta. Jadi kalau kita sudah bersandar kepada hukum Allah termasuk di dalam bertingkah laku, beretika, maka tenanglah di situ ya, enggak usah gelisah, enggak usah takut karena yang menetapkan hukum ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya seluruh dunia memandang kita salah, memandang kita sebagai orang yang tidak beradab, tidak berakhlak, ya nggak ada masalah, biarin aja. Karena yang menjadi sandaran kita adalah Allah, Zat yang maha mengetahui, ya, Zat yang menciptakan kita semua. Dan nggak usah malu gitu kan, ketika kita konsisten ya dengan ajaran Allah dan Rasulnya, ya dimanapun kita berada, ya, lalu ketika kemudian kita dipandang aneh oleh manusia gitu kan, gara-gara kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, ya biarin aja. Tidak usah dihiraukan. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mudah datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.